dengan ya sebut saja Bali, Raja Ampat, Jampat. atau tempat itu, Morotai itu punya keunikan sendiri deh. Jadi sayang banget ya kalau kita udah kemana-mana tapi belum ke Morotai, itu kayaknya Betul betul. nggak lengkap lah, referensinya kurang kalau saya rasa. Halo Lores, kita ketemu lagi di episode ke-8 seri baca cerita sejarah History Roll Action. Oke Rollers, di episode yang ke-8 ini kita kedatangan tamu istimewa Pak Asi Hadi Mufti Zadzali. Kita panggil Pak Didi aja ya Pak ya. Kebetulan beliau ini adalah ahli arkeologi maritim dan penyelaman bawah air. Yang sekarang lagi menyelesaikan studi S3 di Universitas Indonesia. Dan Bapak Didi ini juga seorang dosen di Universitas Negeri Jambi di Prodi Arkeologi ya Pak ya. Ya, oke. Di bulan Januari ini kita memperingati hari spesial yaitu Hari Dharma Samudra. Iya, betul. Yang diperingati setiap tanggal 15 Januari gitu. Salah satu peristiwanya adalah gugurnya Komodor Yosudarso dan tenggelamnya kapal KRI Macan Tutul. Nah, di Laut Aru ya. Di Laut Aru ya, betul Pak. Oke Pak Didi, kita kan ngomongin kapal yang karam nih Pak. Pertempuran laut itu ya. Laut Aru, semangat pertempuran laut itu ya Pak ya. Ada pertanyaan yang lumayan bagus nih Pak. Saya mau tanya tentang keberadaan dari fisik kapal yang karam itu menjadi salah satu data penting yang juga replika atau aslinya tuh bisa bercerita banyak gitu, bisa menginspirasi juga. Itu menurut Bapak gimana Pak? Iya, itu menjadi bagian penting ya, karena kan sebenarnya gini ya, kalau berbicara sejarah ya, sejarah itu kan tidak mesti ya, walaupun orang sejarah selalu menggunakan arsip atau catatan itu sebagai sumber primer gitu ya. Tetapi di dalam perkembangannya kan kita membutuhkan juga ya sebagai penguat dari sumber primer catatan, yaitu objek ya, termasuk seperti kapal Macan Tutul ya, yang KRI Macan Tutul dalam pertempuran Aru itu kan bisa menjadi suatu inspirasi ya bagi narasi sejarah tentang pertempuran Laut Aru. Ya itu menjadi menarik gitu, untuk apalagi untuk era sekarang yang kita sudah melangkah ke era digital ya, di mana nanti replika ini ataupun kapal aslinya ini bisa menjadi showcase ataupun yang bisa ditampilkan, dilihat oleh orang banyak, terutama sebagai salah satu koleksi museum misalnya di satu tempat, atau di museum bahari, atau di museum yang relate ya dengan itu. Ya, itu menjadi menarik sehingga orang melihat tuh objek itu bisa bercerita banyak gitu ya. Kapal itu sendiri bisa akan bercerita banyak sekali. Misalnya yang paling menarik misalnya kapal itu kan kena torpedo ya. Nah, terus misalnya di dalam kapal sisa kapal yang tenggelam itu kemudian diangkat lalu diperlihatkan, misalnya orang bisa melihat di bagian mana lambung kapal yang mana yang hancur kena torpedo. Oh, jadi orang bisa membayangkan, oh ternyata tenggelamnya kapal ini karena kena torpedo pada bagian ini. Jadi kan jejak dari torpedo, bekas torpedonya itu kan kelihatan ya, bekas lubang atau apa gitu. Nah, ini yang menjadi cerita gitu. Jadi nggak cukup dengan, kalau di masa kini saya rasa nggak cukup dengan hanya dari catatan sejarah atau dari saksi sejarah yang bercerita, tapi juga perlu dikomben, diperkuat dengan objeknya gitu, materialnya ataupun bendanya, sehingga ini ceritanya jadi utuh gitu kan, jadi lebih naratif, jadi lebih menarik, apalagi untuk kaum milenial, Gen Z, Gen Alpha yang mungkin eranya beda dengan generasi-generasi sebelumnya ya, yang suka membaca atau lebih tertarik dengan bacaan. Nah, sekarang kan orang lebih tertarik kepada melihat, mendengar, dan mengcombine itu kan, gitu sih ya. Kira-kira begitu. Oh ya Pak, berarti kalau misalnya kita penelitian tentang objek yang tenggelam, contohnya tadi seperti kapal itu, berarti kan ada penyelaman ya Pak ya? Betul. Nah, berarti kan ini tentang arkeologi bawah air gitu. Nah, kalau arkeologi bawah air itu gimana Pak belajarnya? Ya, jadi gini, menarik sih ya. Memang arkeologi itu ilmu yang cukup beragam ya. Artinya dia itu tidak terjebak di satu kajian, tapi dia multidisiplin, termasuk tentang bawah air. Nah, bawah air sendiri ini sebenarnya kan metode ya sebenarnya. Tapi
bagaimana seorang peneliti itu bisa masuk dan bekerja di dalam air kan. Jadi bagian dari metode sebenarnya. Yang dikaji kan tentu nanti pendekatannya adalah misalnya kalau kapalnya atau peristiwanya atau keletakannya kan kajiannya nanti misalnya kita mengkaji tentang struktur kapal ya. Berarti kita mengkombin nih dengan ilmu tentang perkapalan misalnya kan. Nah, bawah air sendiri adalah metode bagaimana kita masuk ke dalam air menyelam gitu. Jadi yang dipelajari di arkeologi itu ya di mata kuliah itu ada mata kuliahnya, mata kuliah arkeologi bawah air. Itu dia punya praktek, ada teori juga. Nah, kalau prakteknya biasanya kita praktek menyelam ya, menyelamnya tapi awalnya di kolam. Nanti di akhir semester atau perkuliahan itu ada beberapa yang minatnya memang ingin mendalami, jadi kita memberikan kesempatan untuk mahasiswa itu mengambil sertifikasi selam. Yang ini jadi nanti kita kolaborasi dengan salah satu dive center ya yang ada di dekat-dekat kita itu untuk membantu kita dalam sertifikasi selam. Jadi mahasiswa yang sudah beberapa yang tertarik dan mendalami dan sudah punya kemampuan di kolam, nanti kita bawa ke laut untuk sertifikasi nyelam di laut. Nah, ini memang baru permulaan, dasar-dasar ya. Untuk kedepannya bagaimana mereka meneliti, bagaimana mengukur, mendokumentasi, itu memang secara teori sudah diajarkan di kelas. Tapi untuk praktek biasanya mereka hanya akan mendapatkan itu di dunia kerja gitu. Jadi kampus baru sebatas itu sih mampu memperkenalkan mereka. Jadi memang belum boleh dikatakan tuh belum mendalam banget karena dia harus memperdalam skillnya itu di luar sebenarnya. Tapi paling tidak kita membawa mereka lah ke arah situ gitu. Nah gitu. Itu biasanya di 4 atau 6 SKS atau 3 SKS minimal ya untuk mata kuliah itu. Berarti lumayan banyak ya Pak? Iya, karena ada prakteknya kan. Oh iya ya. Ya, jadi tidak hanya kelas teori tapi dia karena kelas praktek makanya SKS-nya agak banyak. Pak, berarti kalau seandainya ini kan memang praktek ya, sudah pasti praktek gitu. Praktek, iya. Berarti kemana-mana dong Pak? Ya Jalan-jalan biasanya dong, Pak? dekat-dekat ya kita upayakan yang dekat-dekat aja sih karena mengingat kosnya ya biaya. Karena menyelam ini termasuk salah satu kegiatan yang cukup mahal ya. Kita butuh peralatan, kita butuh sewa kapal dan ngisi tabung oksigennya itu kan perlu dana ya untuk itu dan kita tidak bisa melakukan kegiatan itu berangkat pagi pulang sore itu kan nggak mungkin. Jadi kita harus nginap mungkin 2 malam atau 3 malam. Nah, ini membutuhkan perencanaan tentu ya, tapi juga yang paling penting itu pendanaan ini cukup banyak. Nah, biasanya karena kampus ya dengan kemampuan yang dana yang terbatas, biasanya kita memang mengandalkan kolaborasi. Biasanya kita kolaborasi dengan BPCB atau yang sekarang kita kenal dengan BPK ya, Balai Pelestarian Kebudayaan. Biasanya kita dengan wilayah Jambi atau kemudian dengan wilayah-wilayah sekitarnya Sumatera Barat karena kan di sana ada beberapa BPK ya. Nah, juga dulu biasa kita dengan Balai Arkeologi atau sekarang sudah masuk ke BRIN. Nah, mereka juga sering mengajak kita untuk kolaborasi ya untuk kegiatan-kegiatan mereka. Nah, disitulah nanti mahasiswa yang sudah punya sertifikasi selam ini mempraktekkan lagi apa yang dia pelajari di kelas, memperdalam lagi gitu. Terkait penyelaman ya. Yeah. Di Indonesia Timur itu kan terkenal sekali ya untuk wilayah-wilayah yang punya objek untuk penelitian arkeologi gitu. Banyak. Salah satunya objek-objek peninggalan Perang Dunia Kedua. Saya tuh pernah Pak ke Morotai itu ada bangkai pesawat kalau nggak salah B-Fort ya kalau nggak salah itu juga ada di Morotai gitu. Yeah. Udah pernah jalan-jalan belum Pak ke Morotai? Sudah 2 kali lah kayaknya. Oh, terakhir kapan Pak? 2021 ya terakhir. Oh ya oke. Gimana Pak pengalamannya waktu nyelam itu nyelam kan Pak ya di Morotai ya? Kalau yang di Morotai kami yang pertama saya nyelam itu tapi tahun 2012. Udah lama banget itu. Oke. Nah, yang terakhir itu karena waktu itu kan memang lagi COVID ya. Jadi studinya studi permukaan lah gitu ya. Jadi kita yang kedua itu kita hanya meneliti yang ada di permukaan. Tinggalan-tinggalan perangnya yang ada di permukaan banyak ya. Ada lapangan terbangnya, bunker, gudang-gudang apa segala macam. Jadi tidak fokus yang di bawah air. Jadi kita tidak nyelam yang terakhir itu. Oh gitu. Kalau penyelamannya sendiri di daerah Morotai gimana Pak sejauh ini? Ya karena banyak ya tinggalan yang tenggelam di
ya misalnya nih kita lewat mau masuk ke beberapa pulau-pulau di sekitar Morotai sendiri, kalau kita lagi cuacanya bagus ya, lagi airnya juga lagi bagus gitu kan, kita bisa ngeliat tuh ada kapal-kapal yang di bawah air, jadi kita bisa melihat oh itu ada kapal, ada pesawat, ada barang-barang peninggalan perang ya, itu bisa dilihat bahkan kita tanpa menyelam karena kondisi airnya kan bagus Jernih ya, sekali jernih ya. sekali ya. Walaupun itu kedalamannya mungkin 15 sampai 25 meter, tapi kan masih bisa kelihatan. Itu juga sebenarnya sudah sangat menarik. Nah, apalagi kalau beberapa orang wisatawan itu kadang dia snorkeling ya, terus ada juga yang nyelam kan, itu akan bisa menikmati dia kan, menikmati langsung kapalnya, atau dia melakukan penyelaman ke dalam kapalnya kan, masuk ke dalam kapal itu tantangannya beda lagi gitu. Nah, bagi penelitian sendiri ya, ya kalau penelitian bawah air untuk melihat mengidentifikasi kapal-kapal karam itu kan tentu harus nyelam ya, harus nyelam ke dalam dan melakukan dokumentasi ataupun pengukuran dan analisis terhadap tinggalan-tinggalan yang ada ya, termasuk pesawat-pesawat tempur tuh banyak banget itu yang ada tenggelam ya. situ ya, bekas waktu perang Ya. antara sekutu dengan Jepang ya gitu. Karena memang wilayah Morotai kan pernah dikuasai pernah dikuasai Jepang dulu, baru nanti terakhir kan akan dikuasai sekutu ya. Ya, betul. Sehingga ini menjadi basis penting sebenarnya sekutu ya dalam Perang Dunia Kedua, karena Jenderal MacArthur sendiri kan yang kemudian memimpin dan merencanakan strategi perang yang ada di Morotai ya, untuk menguasai wilayah timur ya, dan juga yang basisnya ada di Filipina ya waktu itu ya gitu. Ini saya ada satu pertanyaan yang cukup apa ya, menurut saya cukup penting gitu ya Pak, tentang bagaimana tanggapan Bapak mengenai membaca narasi sejarah itu dari Indonesia Timur khususnya Maluku Utara gitu, terkait peninggalan arkeologi yang ada di bawah air. Ya, di bawah air ya. Jadi dia sebenarnya banyak ya, tapi yang kita baru teridentifikasi yang kelihatan tuh ya, dan fokusnya memang kan penelitian kita ini kan karena datanya banyak ya, mungkin ribuan ya data ya. Jadi memang tidak semua kita sudah melakukan identifikasi dan bahkan menyusun narasinya. Jadi memang khususnya yang di bawah air ya, kalau yang mungkin data-data di permukaan sudah cukup banyak sehingga kita bisa menarasikan sejarah Indonesia Timur itu bahkan dari masa prasejarah ya, masa prehistorik ya, sampai kemudian masa kesultanan dan kerajaan-kerajaan ya, sampai nanti di kolonial dan juga bahkan sampai di agresi militer ya setelah beberapa tahun kemerdekaan gitu. Jadi sudah cukup lengkap sebenarnya narasi dari sejarah Indonesia Timur gitu. Tapi yang khusus menarasikannya itu dari data bawah air, nah ini yang masih jarang. Karena yang terlalu beberapa fokusnya itu kan memang ya, kalau khususnya untuk di wilayah Maluku ya. Kalau yang di Sulawesi saya rasa sudah cukup banyak ya. Tapi yang wilayah Maluku ini selama ini baru fokus di Morotai tadi. Maluku Ya, Utara jadi ya, riset-risetnya itu yang terkait bawah air ya. Ya. Tinggal bawah itu baru di sekitar Morotai itu, karena memang potensinya luar biasa. Terutama memang kita melihatnya kan tidak hanya kepentingan akademis, tetapi kan kita juga harus berpikir bahwa kajian akademis ini bisa diubah menjadi produk wisata, karena nanti kan larinya ke hilirisasi untuk kesejahteraan masyarakat ya. Nah jadi Morotai inilah yang kemudian beberapa tahun belakangan itu diekspos, diriset, kemudian dicoba bagaimana konsep pengelolaannya. Nah terakhir itu penelitian kami itu tentang itu, bagaimana kemudian membangun konsep pariwisata yang ada di Morotai yang basisnya itu termasuk yang ada di bawah air, tinggalan yang di bawah air, bagaimana konsepnya. Jadi dari riset itu kita kemudian menghasilkan suatu tawaran ya, rekomendasi konsep dengan istilah itu integrated creative tourism. Integrated creative tourism ini sendiri adalah basis pengelolaan sumber daya arkeologi ya, bagaimana mengkomunikasikan dan juga mengkoneksikan antara berbagai macam tinggalan nih, baik yang ada di bawah air yang tenggelam maupun yang ada di permukaan. Jadi kita mengkoneksikannya secara kreatif, narasinya kreatif, kemudian bisa menjadi alternatif wisata nih bagi orang-orang yang di sekitar Morotai atau di Maluku Utara ya, karena ya tidak bisa dipungkirin bahwa selama ini kan orang kalau wisata ke Morotai gimana sih, ya Mbak sendiri kan tahu ya, pasti datang hanya ya sebagian besar tuh menikmati keindahan pantai dan laut ya.
Ya mungkin yang menikmati bawah air nih itu mungkin ya masih sangat sedikit, ya kan? Ya terakhir bahkan ya mungkin kalau kita lihat datanya itu belum berimbang dengan apa yang wisata alam ya kan, karena yang diandalkan selama ini kan misalnya pantai dan laut gitu. Dan ini sebenarnya menjadi peluang nih, yang tinggalan bawah air yang ada di Morotai bisa menjadi salah satu daya tarik utama malah ya kalau menurut saya. Karena kalau kita bercermin nih dengan salah satu daya tarik wisata air yang ada di Bali, itu ada satu situs namanya Tulamben. Itu Tulamben itu dia ada bangkai kapal ya, kapal karam Liberty namanya yang ada di Tulamben. Nah, ini menjadi tujuan wisata juga yang ya bahkan sepanjang hari ataupun sepanjang minggu itu selalu ramai dikunjungi para penyelam-penyelam, dan itu ramai banget gitu. Bahkan ada yang nyelam dari pagi, bahkan malam pun ada yang nyelam gitu, penyelaman malam ya, dive night gitu ya. Jadi mereka ada yang tidak masuk ke dalam kapalnya, tapi ada juga yang mungkin yang penyelam yang sudah punya kemampuan tinggi dan dia bersertifikasi, ada sertifikat untuk penyelaman masuk ke dalam kapal karam, itu banyak yang masuk ke dalam. Nah, ini menjadi contoh ya bagi wilayah Maluku Utara khususnya Morotai untuk mengembangkan hal yang sama, dan itu potensial banget. Malah kalau saya kira Morotai itu lebih banyak potensinya dibandingkan Tulamben, karena kan cuma kapal satu tuh yang di Tulamben. Nah, sementara di Morotai kan ada banyak ya, banget ya, dan Pak, itu ya. tidak hanya kapal, ada pesawat, bahkan ada mobil jeep, mobil apa tank-tank gitu kan, berbagai macam kendaraan. Itu kan menarik banget ya. Bisa foto-foto di situ, pura-pura nyetir mobil gitu kan, betul, Pak. atau pura-pura naik pesawat di dalam pesawat gitu kan, pesawat tempur atau pengebom itu ya, B-24 misalnya atau apa gitu. Nah, itu menjadi rekomendasi kami pada waktu itu dari hasil riset itu. Tapi memang ya tantangannya ya implementasi kan tidak segampang kita menulis dalam kertas ya. Ya kita kan para peneliti kan memang hanya tataran teori. Implementasi tentu tantangannya lain lagi ya gitu. Memang kita akui itu akan butuh proses, butuh support dari berbagai lembaga, termasuk kampus dari Unhair ya, Ternate, dan juga pemerintah daerah pasti. Oke. Menurut penjelasan Bapak tadi tentang beberapa peninggalan-peninggalan benda sejarah seperti kapal, terus pesawat gitu, jeep gitu ya. Pak, untuk peninggalan-peninggalan benda bersejarah di bawah air itu perlindungan undang-undangnya bagaimana ya, Pak ya? Sebenarnya ini menjadi hal yang menarik juga dan tidak banyak dibicarakan ya sebenarnya. Tetapi sebenarnya sudah ada undang-undang cagar budaya ya, nomor 11 tahun 2010, yang di dalam beberapa pasalnya itu sudah menjelaskan bahwa baik benda di permukaan maupun di bawah air itu ya dilindungi oleh negara ya, tapi dengan catatan telah melalui proses penetapan. Jadi penetapan itu dilakukan rekomendasi oleh TACB atau tim ahli cagar budaya. Jadi tiap kabupaten itu dalam instruksi dan amanah undang-undang itu wajib membentuk minimal 5 TACB di kabupaten, sehingga bisa melakukan kabupaten kota ya. Bisa melakukan persidangan untuk melakukan penetapan nanti oleh bupati atau wali kota. Jadi yang menetapkan memang SK-nya dari bupati atau wali kota, termasuk tinggalan-tinggalan bawah air. Nah, menariknya penetapan cagar budaya bawah air ini belum banyak. Setahu saya itu belum banyak. Ya, mungkin ya satu-satunya yang pernah melakukan penetapan bawah air itu ada di Jambi. Waktu itu kita menetapkan situs sungai, tinggalan sungai di wilayah anak sungai Batanghari, ada namanya Sungai Kumpe. Karena itu pun kita melakukan perlindungan karena memang urgen banget, karena urgennya itu banyak boleh dikatakan pengambilan ilegal ya. Jadi beberapa orang yang tidak bertanggung jawab itu kemudian melakukan pengambilan ilegal benda-benda yang ada di dalam air itu. Jadi kita merasa ini perlu melakukan perlindungan secara hukum, sehingga apabila ada kasus pengambilan, perusakan atau pemindahan itu bisa diproses ke hukum, bisa dibawa ke meja hijau gitu kan. Jadi ya proteksi awal ya, ini proteksi awal. Nah, itu perlu juga saya rasa di Morotai gitu. Karena kan kita tahu ya bahwa besi-besinya kapal dan alat-alat perang itu kan bagus-bagus ya. Kualitasnya banget, kan bagus banget. Nah, bayangkan kalau misalnya suatu hari kita tidak melakukan perlindungan, itu sudah habis. Dipretelin kan, diangkat gitu, dijadikan
parang, dijadikan apa gitu ya. Bisa aja kan dengan Iya. kualitas besi yang begitu tentu punya nilai kan, dia punya nilai harga ya. Jadi penting, saya rasa sangat penting untuk melakukan apa menetapkan itu sebagai cagar budaya mulai dari kabupaten atau kota lah yang ada di Morotai kan, kabupaten ya Morotai. Lalu nanti bisa dinaikkan peringkatnya ke tingkat provinsi misalnya. Nah, apakah di Morotai kabupaten ya, kota atau di provinsi di Maluku ya, di Maluku Utara ya, sudah ada tim ahlinya? Saya rasa sudah ada. Nah, apakah sudah ditetapkan sebagai cagar budaya? Nah, ini yang mungkin perlu di cross check lagi oleh kawan-kawan ya dari apa namanya kampus ya, dari Universitas Hairun untuk mungkin untuk mendorong kalau memang belum ditetapkan ya, mendorong ini agar segera melakukan penetapan ya. Ini karena penting ya. Jadi karena ini bagian dari bukti sejarah ya, bukti fisik ya, bukti fisik adanya peristiwa pertempuran Perang Dunia Kedua yang kemudian Morotai itu menjadi salah satu part penting, bagian penting dari peristiwa besar itu. Gitu. Sejauh mana sih Pak perkembangan penelitian arkeologi maritim sendiri gitu untuk wilayah Maluku Utara gitu? Walaupun khususnya mungkin bukan Morotai aja, Maluku Utara itu kan luas gitu ya. Iya. Menurut Bapak tuh gimana? Kalau arkeologi maritim ya, itu boleh dibilang belum begitu banyak lah ya. Karena memang kajian arkeologi maritim sendiri itu tidak terlalu banyak orangnya ya. Tidak seramai di bidang kajian-kajian yang lain, misalnya lingkungan atau ke arkeologi sejarahnya tentang kolonial misalnya. Tadi belum begitu banyak. Nah ya mungkin ya salah satu tuh ya Morotai itu sendiri. Kalau untuk Maluku Utara ya menjadi lokusnya itu adalah Morotai, melihat bagaimana kemudian ya perang. Nah untuk maritim yang lain seperti perdagangan misalnya, pelayaran perdagangan memang beberapa sudah ada yang bahas walaupun belum begitu mendalam ya, dan ya pasti butuh penelitian lanjutan, itu pasti gitu. Tapi sejauh ini arkeologi maritim di Maluku ya yang rame ya itu tentang, kalau kita melihat ya rempah pasti jadi fokus utama, yaitu mengenai jaringan rempahnya ya, pelayaran. Itu juga nanti bersinggungan dengan kajian dari kawan-kawan sejarah ya, pelayaran perdagangan. Nah di sini arkeologi juga kan nanti masuknya di situ, melihat bagaimana sisa-sisa material dari pelabuhannya, kapal karam atau beberapa benteng-benteng yang ada di wilayah Maluku Utara kan banyak ya, benteng-benteng ya, terutama di Ternate kan, itu banyak benteng yang dikaitkan dengan kajian arkeologi maritim juga, karena itu bagian dari proses budaya ataupun proses dari pelayaran perdagangan rempah itu sendiri. Jadi benteng dengan pelabuhan, dengan kapal, dengan jalur pelayarannya itu menjadi titik-titik yang tidak bisa dipisahkan gitu. Jadi kalau ngomongin sejarah rempah ya kita harus bicarakan semuanya. Kita bicarakan rempahnya, kita bicarakan bentengnya, tempat mereka kemudian menyimpan, kemudian mengumpulkan, mengamankan rempah itu sendiri, cengkeh atau pala gitu ya. Lalu pelabuhannya, lalu kemudian kapalnya sebagai media pengangkutnya kan. Lalu jalur-jalur mereka berlayar dari pelabuhan ke pelabuhan. Ya ini menjadi satu narasi yang utuh dan tidak boleh dipisahkan. Karena kalau satu nggak dibicarakan, maka ceritanya kan bolong, kosong gitu ya. Jadi nggak bisa bercerita utuh ya. Itu jadi saat ini memang fokus banyak di jalur rempah ya. Ya jadi kajiannya ke jalur rempah. Nah dari sisi yang lain memang masih banyak peluang jadi kajian maritim, arkeologi maritim, sejarah maritim untuk wilayah Maluku Utara itu masih peluangnya banyak banget ya, karena banyak yang belum diangkat, belum diekspos gitu. Jadi peluangnya banyak banget. Terkait masa kini gitu Pak ya. Pengembangan penelitian bawah air itu untuk masa kini kira-kira menjadi penting atau gimana Pak? Ya sangat penting sekali ya penelitian di bidang bawah air ya, terutama arkeologi bawah air. Karena kan sebenarnya masih banyak ya data-data arkeologi ya, kalau kita ngomongin arkeologi maupun sejarah ya, itu masih banyak yang berada di bawah air. Titik situsnya itu kalau menurut UNESCO tuh bisa mencapai ribuan titik situs-situs di wilayah Indonesia ya. Mungkin di wilayah Indonesia Timur mungkin 30-40% ya, 30-40% itu berarti kan ya ratusan ya pasti ya.
Nah ini penting sekali karena data di bawah air itu cenderung lebih utuh, lebih awet gitu dibandingkan data di permukaan. Karena kan di permukaan itu sudah sering terkontaminasi dengan manusia, dengan aktivitas manusia, perkebunan, perumahan dan aktivitas yang lain. Jadi banyak yang berubah posisinya atau mengalami disposisi, tidak pada tempatnya, berpindah dan sebagainya, atau rusak, tidak utuh. Nah kalau yang di bawah air ini cenderung dia pada waktu dia mengalami tenggelam misalnya ya, atau pada di akhir hayatnya lah itu ceritanya kan, pada akhir hayatnya dia tenggelam itu, pada waktu dia tenggelam dengan kita kemudian menemukan lagi setelah ratusan tahun itu tidak terlalu jauh berbeda, cenderung masih di posisi yang sama ya, walaupun geser dikit lah gitu, berapa hitungan senti gitu, kemudian belum dirusak atau terkontaminasi dengan aktivitas manusia gitu. Terus jumlahnya juga kalau itu benda itu masih segitu ya, masih utuh gitu ya, kecuali memang sebelum kita melakukan penelitian sudah ada penjarahan misalnya kan, itu udah pasti udah rusak kan. Jadi cenderung dia lebih utuh. Kemudian juga kita bisa merekonstruksi ulang lebih baik ya dibandingkan di permukaan, karena kita melihat kan, oh ini kapalnya bentuknya kayak gini, kemudian benda-benda yang dibawa itu ini, ada objek ini, siapa ini. Jadi kita lebih banyak bercerita, bisa lebih banyak bercerita dari apa yang kita lihat yang ada di bawah air ya. Ya walaupun di permukaan juga ya, tapi itu tadi kelebihannya. Dia keunikan yang di bawah air itu dia cenderung lebih awet ya. Karena kontaminasi dengan manusia itu sedikit gitu dibandingkan yang di permukaan gitu. Jadi ini penting karena data kita banyak di bawah air. Yang kedua ya tadi karena dia cenderung utuh ya. Yang ketiga ya karena banyak dan utuh ini menjadi suplemen yang bagus untuk mensupport data-data yang ada di atas atau data-data yang di permukaan. Jadi kalau kita combine ketiganya kemudian kita narasikan lagi dengan data-data yang ada di atas, saya rasa kita bisa menyusun narasi sejarah yang lengkap, yang utuh, yang lebih menarik ya. Karena kita melihat dari sisi yang lain kan gitu, dari beda ya sudut pandangnya nanti kalau kita melihat dari permukaan dengan sudut pandang kita melihat dari bawah air itu kayaknya view-nya lain juga kan, cara mandangnya beda gitu Mbak. Jadi penting banget. Tadi Bapak menjelaskan gitu bahwa betapa pentingnya penelitian di bawah air gitu ya Pak ya. Lalu apa Pak yang menjadi tantangan dan peluang gitu bagi penelitian warisan budaya bawah air di Indonesia, khususnya di Indonesia Timur yang secara spesifik di Maluku Utara? Ya, spesifik di Maluku Utara. Ya, di Maluku Timur, Utara. Ya memang sebagai tantangan ya, tentu pertama itu tantangan kita ya sumber daya manusia ya, itu yang pertama. Sumber daya manusia kita di bidang arkeologi bawah air boleh dibilang tuh dikit banget ya, bukan dikit tapi dikit banget, pakai banget gitu. Karena tidak banyak juga belakangan arkeolog yang kemudian punya keahlian sertifikasi di bidang penyelaman, di bidang penelitian arkeologi gitu. Kalau orang yang bisa menyelam saya rasa banyak ya, tapi bukan arkeolog kan gitu. Yang menjadi masalah kan kita penelitian bukan rekreasi ya. Nah itu pertama sumber daya manusia. Kenapa sumber daya manusia kita ini kemudian sedikit? Ya karena memang pertama mahal. Untuk melakukan sertifikasi selam ini butuh biaya ya. Apalagi bagi arkeolog misalnya kalau ingin mendalami juga ya selain mahal kan beresiko. Ya mahal terus beresiko lagi kan. Lucu juga ya. Udah mahal bayar terus beresiko. Orang kan mikir juga kadang, wah ini ngapain nih kok nyari penyakit kata orang kadang. Nah itu jadi tantangan itu di SDM-nya sedikit karena itu. Kemudian juga ya karena dukungan ya pemerintah juga, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ini belum begitu support ya, belum support maksimal lah. Perhatian sih perhatian, tapi kan kita tidak cukup hanya butuh perhatian aja, tapi butuh support kan. Yang paling penting kan support, bagaimana mereka menciptakan pelatihan, sertifikasi, memberikan peluang untuk penelitian dan dana riset khusus untuk ini gitu loh. Ini kalau didukung ini kan bisa tuh. Jadi banyak juga misalnya dosen-dosen di Hairun yang bisa tertarik kemudian ikut sertifikasi selam misalnya. Kemudian juga support kan di wilayah Maluku Utara atau. Nah, itu yang pertama SDM. Yang kedua peralatannya.
ya sarana prasarana ya untuk melakukan penelitian bawah air itu kita butuh peralatan selam ya kan, itu juga mahal. Mahal banget ya, Iya. Pak. Selain mahal, kita juga butuh maintenance. Jadi Iya. oke, kita bisa beli sekali beli, tapi kalau nggak di maintenance dengan bagus, alat-alat selam ini kan bisa rusak. Dan kita sangat beresiko kalau kita pakai alat rusak. Kebayang kan? Iya, Waktu iya. kita nyelam terus ternyata ada yang bocor gitu kan. Bisa-bisa langsung kita Turun ke tenggelam, bawah ya, nggak Pak? naik-naik ke atas. Nanti nggak naik-naik ke atas kan. Nah itu peralatan ya. Jadi peralatannya juga harus support ya. Selain alat selam, kita butuh ya kapal mungkin bisa disewa lah. Tapi kan untuk melakukan penelitian bawah air butuh misalnya kamera yang khusus bawah air, Iya. alat-alat perekam yang lain ya kan untuk pemetaan bawah air, aplikasi-aplikasi pendukungnya ya untuk pemetaannya, kemudian sonar untuk mendeteksi wilayah-wilayah posisi situs dari permukaan ke bawah air. Nah ini peralatan ini penting gitu. Nah tantangan yang ketiga selain tadi SDM, peralatan ya tadi sumber daya, dana ya, dukungan finansial dari pemerintah maupun pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Juga kampus sebenarnya kan butuh ya memberikan peluang lah untuk slot-slot khusus gitu ya, yang memberikan tematik khusus tentang penelitian bawah air misalnya. Nah itu bisa dibantu oleh kampus ya kalau bisa seperti itu. Nah selain tadi SDM, kemudian peralatan dan dukungan dana ya yang terakhir itu mungkin tantangannya adalah regulasi, peraturan. Nah mungkin tidak cukup hanya mengandalkan undang-undang cagar budaya, tapi mungkin juga perlu diperkuat oleh peraturan daerah, perda ya, peraturan daerah. Nah wilayah misalnya perda kabupaten ataupun mungkin peraturan daerah tingkat provinsi. Ini perlu didukung, walaupun mungkin tidak secara spesifik tentang bawah air, tapi peraturan daerah provinsi Maluku Utara tentang tinggalan cagar budaya misalnya atau warisan budaya. Ini bisa menjadi pelindung dan juga dasar bagi masyarakat, praktisi, akademisi dan pemerintah sendiri untuk lebih bisa fokus dan lebih intens melakukan penelitian di bawah air. Nah itu tantangannya. Jadi paling tidak 4 tantangan itu ya. Nah kalau peluang ya pasti banyak ya, apalagi Morotai dengan tinggalan yang segitu banyak ya dan sangat menarik, dikombinasikan lagi dengan alam yang begitu cantik, laut yang begitu bagus, jernih. Saya rasa kalau ini sudah dikombinasikan ya, diracik demikian rupa nih, wah pasti jadi peluang wisata bawah air dikombinasikan dengan wisata laut yang luar biasa. Bisa menjadi destinasi wisata unggulan saya rasa yang menjadi khas dari wilayah Maluku Utara. Selama ini kalau kita berbicara wisata Maluku Utara, apa sih yang paling terkenal gitu ya? Ya kalau saya ya pribadi, kalau dibilang Maluku Utara ya pasti saya ingatnya itu benteng ya. Benteng-benteng kan banyak ya di pinggir-pinggir laut. Yang kedua pasti saya ingatnya ya Cengkeh dan Pala. Yang ketiga saya ingatnya Gunung Gamalama ya. Ya, Ternate ya, Pak? Ternate untuk naik ke atas kan. Iya. Ya saya sebagai bukan orang Ternate, kalau mau ke Ternate ingatnya itu Mbak. Sama makanannya, makanan dan minumannya, kayak misalnya garuka ya. Guraka. Itu kan biasa. Iya, guraka ya. Guraka ya, yang kayak wedang-wedang jahe, mirip ya, tapi warnanya agak merah ya. Yang biasa kita minum kalau kita di pinggir pantai biasanya kan. Jadi saya ingatnya itu aja. Jadi saya belum sempat mengingat kalau mau ke sana, saya pengen menyelam. Belum sampai ke situ. Kenapa? Karena memang belum dikemas dan belum diarahkan ke sana. Jadi kalau ini nanti sudah dikembangkan, dikemas, dikelola dengan prinsip-prinsip pariwisata, amenities, accessibility dan sebagainya gitu ya, hospitality-nya seperti apa. Mungkin saya akan menambahkan tuh list yang kelima, menyelam gitu kan, menyelam ke dalam kapal karam dan pesawat yang ada di Morotai misalnya kan. Jadi saya nambah list dan saya rasa orang awam yang lain juga mungkin akan berpikiran yang sama ya. Jadi ini bisa menjadi peluang wisata, tidak hanya wisata sejarah tetapi juga wisata rekreasi, karena menyelam itu tidak hanya persoalan riset tapi juga menikmati ya. Ada kenikmatan tersendiri, ada pengalaman tersendiri gitu. Itu ya peluang tantangannya di situ. Jadi besar banget itu. Oke, Pak. Dan Morotai kan lautnya cantik banget ya, Pak ya. Cantik banget. Iya gitu. Jadi kalau Cantik saya banget. bilang Morotai itu
yang paling teringat itu saya suasana sore di Morotai, sore menjelang senja. Iya iya iya. Jadi saya punya pengalaman waktu saya di Morotai itu di pinggir pantai di pelabuhannya itu ada beberapa kapal yacht, kapal-kapal layar itu. Terus ada bule dengan keluarganya, dia bawa anak. Jadi mereka tuh keluarga yang tinggal di kapal yacht itu. Pada waktu itu saya di pinggir situ, pinggir pantai, terus ngobrol dengan dia sambil ditawarin minum kopi. Menikmati menjelang sunset dengan pohon-pohon kelapa yang tinggi kan. Di Morotai, ini kok dengan kapal-kapal layar yang sedang sender. Pada waktu itu lagi ada acara sail ya, jadi sail yachts gitu. Jadi banyak kapal-kapalnya, tidak cuma satu. Wah, saya lihat ini pemandangan kok keren banget. Mataharinya cerah, terus lautnya bersinar kan, ada kopi kan, terus ngobrol gitu. Wah, ini itu sampai sekarang tuh momen itu saya ingat banget itu. Romantis banget ya Pak ya. Romantis banget. Sunsetnya romantis banget romantis memang banget. di Indonesia itu Timur. keren banget lah. Jadi itu yang bikin saya kalau yuk ke Morotai, saya pasti semangat. Iya, Bukan iya. Iya. Selain karena tadi nyelamnya keren banget karena airnya jernih dan tinggalan bawah airnya kan banyak ya, ada kapal, ada pesawat. Keren banget deh. Itu kalau dikembangin tuh itu apa ya, kayaknya destinasi unggulan tuh bisa tuh. Dan rollers di Maluku Utara itu memang lautnya sebagus itu gitu. Itu satu tuh Pak yang kurang tuh Pak. Harusnya Bapak di pinggir pantai tuh sambil minum kelapa muda. Waktu itu saya lagi pengen ngopi soalnya. Ngopi ya Pak ya? Saya ngopi pakai campur cengkeh dikit. Saya itu lagi pengen ngopi gitu. Saya udah pernah ke Raja Ampat, Mbak. Saya pernah nyelam di Raja Ampat. Dan saya bandingkan dengan di Morotai, nggak kalah jauh lah. Bisa bisa berimbang lah. Ini menurut pengalaman pribadi saya yang ya kan, kalau kita bicara tentang wisata bawah air atau pantai laut kan, Raja Ampat itu kayaknya menduduki puncak something yang gede banget itu Pak, yang istimewa banget gitu ya. Kan. Dan saya pernah ke Bali ya, ke beberapa tempat yang katanya laut, pantai, air, bawah airnya bagus. Nah kalau saya bandingkan ini, ya Morotai itu masih setara lah. Ya walaupun dia punya keunikan masing-masing. Raja Ampat punya keunikan dengan biodiversity laut yang begitu kaya ya. Karena memang itu ya unggulannya. Kemudian Bali mungkin ya dengan ya bawah air ya biodiversity-nya, dan juga kapal karam Liberty tadi misalnya yang di Tulamben. Nah, Morotai juga punya gitu. Ya tadi dia punya keberagaman ya objek-objek bawah air yang banyak gitu. Ada kapal, ada pesawat, ada ini kan, itu lucu banget ya kalau kita wah ini kapal nih, ini pesawat nih kan, asik banget tuh kayaknya. Tapi perlu dikelola dengan baik sih. Kita memang butuh manajemen ya, pengelolaan yang serius ya, yang lebih profesional ya, sesuai dengan metode dan konsep-konsep yang dan juga realitas yang ada ya. Terutama saya sih mengharapkan pengelolaan itu berbasis masyarakat. Gitu. Jadi ini saya berharap sekali kalaupun nanti dikembangkan wisata bawah air yang ada di Morotai yang diintegrasikan dengan wisata alam dan wisata tradisi ya, saya berharap keterlibatan masyarakat itu yang paling utama ya. Jadi sebaiknya ini dikelola oleh masyarakat, dari masyarakat untuk masyarakat. Nanti pihak pemerintah maupun kampus ya sebagai mediator, fasilitator aja, yang membantu mereka, yang mengadvokasi mereka, yang mensupport mereka secara konsep, teori dan juga dana. Tapi biarkan masyarakat yang kemudian mengelolanya, biarkan mereka yang mengelola, dan hasil yang mereka kelola itu ya diserahkan untuk mereka, biar dari mereka untuk mereka, karena itu adalah warisan budaya yang melekat pada mereka, karena mereka hidup, lahir, tinggal di sana kan. Iya betul. Oke Pak Didi, ini kan berarti kita harus bisa kalau kita melakukan penelitian bawah air itu kan menikmati warisan budaya juga kan secara nggak langsung ya. Nah untuk menikmati warisan budaya bawah air yang bernilai sejarah itu apa harus menyelam gitu? Kira-kira ada alternatif lain nggak sih Pak untuk yang nggak bisa nyelam nih? Nah saya tuh sebenarnya tidak bisa menyelam Pak. Tapi kalau tenggelam bisa. Saya kalau menyelam naiknya lama. Itu gimana Pak? Bisa karena teknologi kan sudah sangat luar biasa sekarang perkembangannya gitu. Ya misalnya yang ada, kita contoh realnya aja lah, yang ada di Bali yang udah dikembangkan ya, di Bali lah paling deket ya.
Nah, mereka kan sudah mengembangkan semacam mini submarine atau kapal selam mini lah. Kapal selam mini, kemudian ya seperti kapal selam, tapi ya dia tidak terlalu dalam ya, paling kedalaman 10 sampai 15 meter. Kemudian orang masuk, terus kapal itu kan kaca ya, ada kaca, kemudian bisa ngeliat juga di bawah gitu ya. Jadi orang yang nggak bisa menyelam bisa menikmati itu lewat kapal selam mini itu. Jadi melihat seperti apa di dalam air itu, terutama juga yang di Morotai. Nanti kaitannya dengan tinggalan-tinggalan sejarah yang ada di bawah kapal-kapal karam, pesawat kan bisa dinikmati melalui dengan cara masuk ke dalam kapal mini selam itu gitu. Atau ya alat selam khusus yang pakai helm, yang helm kaca gitu ya, kayak astronot itu. Nah, itu kan nggak perlu nyelam. Yeah. Pokoknya kamu pakai itu jalan di bawah air tuh, pakai selang jalan, jadi kan bisa jalan-jalan tuh. Itu nggak perlu nyelam, nggak perlu bisa nyelam dan nggak butuh sertifikasi selam. Jadi pakai itu bisa, itu alternatif kedua. Ya atau bikin ya seperti museum bawah air. Jadi memang ada konsep yang namanya museum bawah air ya. Kalau sederhananya museum bawah air ini bisa kayak kita bayangkan kayak SeaWorld ya, atau akuarium besar yang di SeaWorld. Jadi kita bikin semacam bangunan di bawah air pakai kaca gitu dekat-dekat kapalnya, nanti orang masuk bisa melihat kapal-kapal itu dari dekat dari balik kaca gitu. Itu bisa alternatif yang ketiga gitu ya. Ya kalau nggak bisa nyelam ya, tapi kalau memang tertarik ya belajar nyelam kan lebih simpel, pakai alat selam masuk gitu kan. Jadi bisa menjelajah, bisa masuk. Nah yang 1, 2 dan 3 tadi punya kelemahan ya, dia tidak bisa berinteraksi langsung dengan objek, ya hanya bisa melihat dari balik kaca kan. Tapi kalau kita menyelam ya kita bisa menyentuh, bisa masuk, bisa menjelajah, bisa merasakan feel-nya langsung ya. Tapi memang untuk menyelam sendiri kan butuh suatu pelatihan dan proses sertifikasi selam, dan ya tentu lebih beresiko dibandingkan yang tadi gitu. Tapi tetap bisa dapat. Oke. Mahal ya Pak ya? Nah, atau alternatif kelima, kita Apa bikin tuh, Pak? rekaman 360 gitu. Oh, Kita tonton di sini gitu. bisa nyelam di mana aja ya Pak ya? Ya sambil podcast di sini bisa kita ngeliat. Ya, saya juga akhirnya tahu gitu ya, ternyata arkeologi maritim gitu ya. Maritim. Penyelahan bawah air Iya. tuh mahal sekali. Mahal, memang Mahal sekali. Makanya dikit dan jarang gitu karena biayanya banyak. Oke, Pak. Pertanyaan berikutnya nih Pak, tentang strategi pelestarian ya Pak ya, dan pemanfaatan serta pengembangan warisan budaya bawah air gitu. Khususnya untuk Morotai gitu Pak, karena obrolan kita tadi kan kita sama-sama jatuh cinta sama Morotai nih Pak. Nah, itu kira-kira bagaimana ya Pak? Kalau strategi ya, Iya. ya strategi untuk Morotai tentu pertama yang harus kita lakukan itu adalah menuntaskan riset-riset dulu yang di Morotai. Karena boleh dikatakan walaupun sudah ada riset di Morotai, tapi kan belum tuntas. Ya paling tidak kita membangun narasi dulu deh. Narasi Morotai ini apakah hanya sebatas peristiwa Perang Dunia Kedua, atau bisa kemudian dinarasikan dari sudut yang lain. Nah ini dibangun dulu cerita yang utuh dan juga cerita dari berbagai sudut pandang. Nah, sehingga nanti setelah ini ada, cerita ini sudah ada, narasinya sudah hidup, baru kita kaitkan dengan kapal-kapal karam dan benda-benda yang lain yang ada di situ di bawah air maupun yang ada di permukaan, lalu dikaitkan, diintegrasikan. Setelah diintegrasikan, barulah kita membangun medianya seperti apa, media komunikasinya. Apakah media komunikasi berbasis digital ya, kemudian apakah kita membangun pusat informasi yang ada di sana, bikin ya, saya rasa kalau museum sudah ada ya di sana ya, museum ya. Udah pernah lihat museum yang di Morotai kan? Itu kan museum Perang Dunia ya. Nah, museum Perang Dunia Kedua yang di Morotai sendiri kan perlu di-upgrade dan diupdate ya, baik itu narasi storyline yang ada di situ maupun cara komunikasinya, konsep komunikasi dengan pengunjung. Itu perlu di-upgrade, perlu diperbaiki, perlu dikembangkan, perlu ditata ulang, karena kan itu saya rasa itu kan dia di tahun 2012 tuh launching pertama dari Museum Morotai itu kalau nggak salah tuh. Di tahun 2012 pada waktu ada kegiatan Sel Morotai, upacaranya di sana, dan itu peresmian pertama. Dan kalau kita itu kan sudah lebih dari 10 tahun nih
Nah ini kan perlu di-upgrade lagi, diperbaiki, dikembangkan. Nah itu salah satu strategi. Nah kemudian strategi yang penting juga ini melibatkan masyarakat nih. Ya saya rasa sudah banyak ya kawan-kawan komunitas pelestari sejarah di Morotai itu sudah banyak ya. Jadi kan perlu di-upgrade juga nih mereka nih, perlu disupport dengan upgrade skill. Misalnya skill bahasanya, tidak hanya diajarin bahasa Inggris tapi juga bahasa-bahasa yang lain, karena kan yang datang ke sana kan tidak hanya turis-turis berbahasa Inggris, tapi juga misalnya ada yang dari Jepang terutama, karena di sana kan salah satu peristiwa ada banyak tinggalan mungkin dari keluarga-keluarganya dulu ya datang lagi ke sana berkunjung ya. Jadi mereka juga perlu belajar bahasa Jepang gitu. Sehingga ini jadi lebih menarik kan, sebagai peluangnya jadi lebih banyak gitu. Strateginya itu lebih meningkatkan lagi nih skill kawan-kawan pelestari pemandu baik dalam bahasa, narasinya, kemudian bagaimana public speakingnya ya, berbicara ya, memandu tuh kayak apa sih yang bagus gitu ya. Dan yang terakhir pengembangan UMKM-nya ini. Jadi pihak-pihak lain misalnya yang bisa support UMKM ya, kementerian ataupun dinas gitu ya. Ini harus mengembangkan UMKM yang ada di sana. Jadi tidak hanya nanti wisata Morotai itu dimonopoli oleh salah satu keluarga-keluarga tertentu saja atau orang-orang tertentu saja, tetapi justru kita berharap, saya pribadi berharap ya, bagi orang yang ya sangat suka dengan Morotai kan tadi ceritanya mencintai Morotai gitu ya. Saya berharap UMKM masyarakat itu hidup di situ. Tidak hanya persoalan UMKM makanan atau yang lain, tapi juga penginapan-penginapan, sarana prasarana wisata yang ditawarkan ya, pemandu, sepeda atau kapal atau apa itu perlu dikembangkan lah. Nah, ini peran kampus penting banget dalam pengabdian ya, pengabdian masyarakat untuk mengembangkan UMKM yang ada di sana. Itu strateginya. Ya, itu menurut saya ya. Nah, kalau konsepnya tadi ya, konsep ya. Ya, kalau konsep sih saya berharap itu menggunakan konsep ICT tadi, Integrated Creative Tourism. Jadi semua potensi, tidak hanya potensi sejarah, kuliner, tradisi, apapun yang ada di sana, potensi setelah kita petakan nih potensi yang begitu banyak di Morotai, termasuk kapal-kapal karam, itu diintegrasikan, dikaitkan dalam satu narasi dan story lain, bagaimana kemudian pengunjung bisa menikmati ini secara utuh. Jadi bikin misalnya storyline paket 1 dari bawah air dulu baru ke darat gitu kan, storyline paket 2 dari darat lalu ke air atau kayak apa ya, itu bisa macam-macam kan, tinggal kita intinya menggabungkan semua, mengintegrasikan semua. Itu isi konsep yang menarik menurut saya. Nah, secara kreatif tadi makanya namanya adalah Integrated Creative Tourism ya, wisata terintegrasi yang secara kreatif gitu ya. Nah itu tawaran konsep yang menurut saya itu sangat menarik banget, apalagi kondisi teknologi sekarang yang udah memungkinkan tuh, nggak ada yang tidak mungkin lagi. Dengan perkembangan teknologi kita kan sudah oke banget. Oke Pak, tadi dari sekian pertanyaan kan kayaknya serius banget gitu ya Pak ya. Nah, pertanyaan berat sih Mbak. Berat saya banget ya. Berpikir keras tadi jawabnya. Iya, Pak terakhir kan 2021 ya Pak ke Morotai. Pas COVID itu. Pas COVID, oke. Pingin lagi nggak Pak ke sana? Oh iya, pengen banget gitu. Jadi setelah itu kan kayaknya nggak ada tawaran penelitian lagi tuh ke sana tuh. Jadi kalau bisa, kalau memang ada nanti pengen lagi sih, karena terutama ya tentang bawah air tadi masih banyak yang harus dilakukan. Kan kita kemarin tuh ya sejauh ini kan penelitian bawah air di sana kan baru mengidentifikasi ya, mengidentifikasi ini apa, ini kapal apa, Freeport, ini apa, ini pesawat apa gitu, posisinya di mana, baru sebatas itu, dan mengidentifikasi ya fungsi-fungsi kapal itu apa. Tapi yang perlu dilakukan nih, makanya saya pengen lagi ke sana itu, pengen melihat nih seperti apa sih sebenarnya kemudian pelestarian nih. Jadi memang larinya ke pelestarian, karena kan benda-benda ini juga harus karena dia masuk kategori sebagai data sejarah. Jadi perlu juga kita nih memikirkan nih, walaupun dia di bawah air kan pasti ada ancaman kerusakan gitu loh. Jadi perlu kita melihat gimana nih pelestariannya nih yang harus dilakukan terhadap tinggalan-tinggalan bawah air yang ada di Morotai yang cukup banyak gitu. Nah, kalau kerusakan dari alam misalnya, dari lingkungan alamnya seperti apa penanganannya. Nah, untuk antisipasi kerusakan yang dilakukan oleh manusia atau para penyelam misalnya, itu seperti apa. Nah, ini kan perlu dipikirkan, perlu diriset gitu kan.
Karena penyelam itu sendiri kadang belum tentu juga penyelam yang baik gitu ya. Iya, iya. Karena ada juga penyelam yang kemudian datang dengan niat-niat tidak baik, ya vandalisme, kemudian perusakan dan sebagainya. Gitu. Baik yang dia sengaja tidak sengaja, ada juga tidak menutup kemungkinan gitu. Nah ini perlu kita pikirkan antisipasinya kan lebih baik mencegah daripada mengobati gitu ya. Daripada nunggu hilang dulu Iya, kan iya, ya betul, betul, mending Pak. kita cegah nih cara-cara itu perlu riset itu ya itu menurut saya yang paling urgent sehingga ini perlu segera dilakukan ya apalagi kita sekarang sudah masuk babak baru ya kita sudah punya Kementerian Kebudayaan Iya. juga yang bisa support nih di sini kan yang bisa melestarikan bisa memberikan peluang-peluang untuk pelestariannya gitu ini penting nih menjadi poin untuk diperhatikan nih gitu dan tentu keterlibatan masyarakat sekitar ya terutama yang penyelam-penyelam lokal dan juga keterlibatan dari kawan-kawan dari sejarah Unhair ini penting banget jadi dua terutama Pemda ya harus dilibatkan juga nah, ini menjadi titik kolaborasi ya, kalau bisa nanti saya pengen riset tentang itu dan melibatkan itu tadi masyarakat sejarawan dari Unhair dan juga Pemda disupport dengan kementerian atau apa gitu kan bisa riset kolaboratif sih tentang itu konservasi tinggalan bawah air yang ada di sana untuk pelestariannya kan gitu. Ya, oke. Ya tentu sama jalan-jalannya lah gitu kan. Selain riset kan kita menikmati Iya. jalan-jalan pemandangan Jalan-jalannya tuh harus ya, Pak ya. harus. Kalau kita penelitian di bawah terus nanti kehabisan oksigen kan jadi Harus naik ya, Pak. harus naik ke permukaan. Betul, 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 betul. Oke, seru banget ya Pak untuk podcast kali ini karena kita kebetulan narasumbernya sama hostnya sama-sama suka Morotai gitu. Iya, karena memang Morotai itu keren banget nih bagi Iya nih. kawan-kawan nih ya. Bagi kawan-kawan yang belum pernah ke Morotai ini, Datanglah ke Morotai gitu. tapi tiket bayar sendiri. Iya. Dan harus setahu saya transit dulu ya Pak ya. Ya, Di jadi Ternate. ke Ternate terus dulu. Ya. Baru nanti ke Morotai. Bisa naik ini kan kapal ya. Bisa Ya, dan tidak terlalu lama ya, paling berapa jam sih? lumayan sih Pak. Saya waktu ke Morotai kemarin tuh naik kapal. Kapal cepat. Semalam. Oh itu kan ada kapal cepat. Oh saya naik yang nggak cepat. Oh, yang kapal cepat tuh saya rasa nggak terlalu lama lah kalau yang kapal cepat. Ya saya waktu itu naik kapal juga sih memang. Tapi kapalnya Malam ya, cepat. Pak? Tapi cepat kapalnya. Oh cepat. Oke Rollers, itu tadi bahasan kita tentang bagaimana membaca narasi sejarah Maluku Utara dari bawah air dan seru banget ya Pak ternyata ya membaca narasi sejarah dari bawah air gitu. Tapi karena waktu kita terbatas, next deh Pak datang lagi di Nyelam lagi. nyelam Nyelam lagi lagi di Morotai. Oke Rollers, jangan ketinggalan untuk seri berikutnya dan tetap pantengin History Roll Action.